Semua, apa kabar? Namaku Peggy. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from, Mister? Aku dari Belanda. Belanda. And get people known, and that's why I studied bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. Oh, bukan di negara kita saja. 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia, guys. Wah, ini sangat luar biasa, guys. Mari kita 6 negara tonton besar ya di videonya. dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Negara mana saja itu, guys? Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donat. Oh, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 dunia, guys. Bahasa yang paling sering digunakan ya oleh warga dunia ya, oleh seluruh dunia, guys. Dan ini sangat luar biasa, guys. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya Jess. Nama Jess. Itu orang Vietnam Australia. Kan? Oh, pertama Australia, guys. Di urutan pertama yakni negara Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA, tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman and Leakin School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Westphalia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. Hari ini kami pergi ke restoran ayam penyet Ria. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Wah, guys. Wow, tadi 2 universitas terkenal di Australia, guys, sudah menggunakan menjadi kurikulum utama ya, bahasa Indonesia. Wah, itu, dan kebanyakan warga Australia bisa berbahasa Indonesia, guys. Wah, nggak nyangka ya, bahasa Indonesia sudah terkenal di Australia bahkan ya. Oh, Jepang, guys. Wah. Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Tanya Mbak. Iya, memang sengaja di mix. Sengaja campur. Ini orang Jepang, guys. Cewek Jepang, guys, lancar berbahasa Indonesia loh. Wah. Beda? Tidak, sama. Sama aja. Bentuknya beda. Keren, semua. Taiwan, guys. Taiwan. Ada Mandarin,
ada bahasa Inggris sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah, ini masih ada bahasa Indonesia. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum opsi wajib ya, murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara. Di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar... Oh, jadi kalian kalau mau belajar di Taiwan, kalau kalian nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, opsinya ada bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau kalian bisa berbahasa Indonesia, kalian bisa masuk ke universitas di Taiwan, guys. Wah, ini spesial gak sih, bro? Anjir lah. Pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 我跟你说，艺术啊，有分数，有分1分。恭喜你有1分！哇，等一下我们先掌声鼓励一下。 Korea Selatan, guys. Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi, malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program studi bahasa Indonesia. Idol K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tahu tata krama di Korea yang penting banget waktu makan. Sebelum makan kita harus bilang 잘 먹겠습니다. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Dan seperti yang kita lihat ya, guys, banyak sekali sekarang ya YouTuber Korea yang ke Indonesia itu sudah belajar berbahasa Indonesia ya, dan bahkan ada yang lancar sekali berbahasa Indonesia ya, guys. Wah. Hawaii. Wah. Hawaii, guys. Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang tadi kesini keliling lihat, kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget gitu. Iya. Ini budaya Jawa, guys. Bali gak sih? Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Wow. Nah, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Wah, bahasa Indonesia, guys. Akhirnya kemarin bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa ke-10 UNESCO, guys. Memang bahasa Indonesia sudah tersebar di seluruh dunia ya, yang sudah terkenal, guys.
di seluruh negara itu ada bahasa Indonesia ya. Bahkan ada universitas terkenal di negara tersebut mewajibkan bahasa Indonesia guys. Dan itu aku nggak nyangka cuy, ternyata bahasa Indonesia kita sudah terkenal di mana-mana loh. Wah. Dan memang lah guys, bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu ya. Nah, kalian dimanapun di pulau-pulau di Indonesia, nggak peduli itu di Jawa Tengah, nggak peduli Jawa Timur, nggak peduli di Sumatera, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu semua kalau bahasa Indonesia pasti paham guys. Itu walaupun bahasa daerahnya banyak sekali ya, tapi kalau kalian memakai bahasa Indonesia dimanapun itu pasti paham ya. Memang bahasa Indonesia ini sangat luar biasa ya, dan sangat mudah dipelajari ya, karena mirip-mirip dengan bahasa Inggris guys. Beda kan kalau tulisannya tuh kayak bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahasa lain-lain itu kan tulisannya beda kan. Kalau bahasa Indonesia itu sama guys, kalau ha yo ha hampir sama lah ya. Dan pengucapannya tuh sebenarnya cukup mudah ya bahasa Indonesia. Makanya apa itu? Banyak orang-orang tertarik belajar bahasa Indonesia itu karena itu guys. Lebih gampang ya. Dan oke guys, gitu dulu guys video kali ini. Jika kalian suka konten kali ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa komen ya guys. Kalian request, "Bang, coba Bang, request ini Bang." Nah, nanti aku langsung request guys. Langsung nge-reaction guys. Dan jangan lupa kalian subscribe juga dan klik tombol bell-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.